dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, demi khidmatnya acara pada pagi hari ini, mohon berkenan untuk menyesuaikan nada dering telepon genggam selama acara berlangsung. Terima kasih. Jalan-jalan di pagi hari, bertemu ibu-ibu Jala Senasri, kami ucapkan selamat pagi kepada tamu undangan yang berbaik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mohon izin untuk menyapa tamu teristimewa kita yang terhormat Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2 Gabungan Jala Senasri Korps Marinir, Ibu Ade Rudi Marpaung. Yang kami hormati Wakil Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Ketua Ranting A sampai dengan D Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Pembina Harian Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Pengurus Jala Senasri Cabang 2 Korcap Pasmar 2, serta hadirin undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di ruang rapat Brigade Infanteri 2 Marinir dalam acara webinar yang mengangkat tema Tampil Cantik dengan Kosmetik yang Aman dalam Masa Pandemi COVID-19. Para tamu yang kami hormati, puja yang sempurna dan puji yang sejati. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat hadir hari ini Selasa 23 Maret 2021 untuk melaksanakan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini telah terangkai sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Jala Senasri. Sambutan Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Pembacaan doa dilanjutkan dengan webinar. Sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, menyanyikan Mars Jala Senasri, foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Jala Senasri. Hadirin dimohon untuk berdiri. So
Hadirin disilahkan duduk kembali. Merupakan rangkaian acara selanjutnya, sambutan Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2 kepada yang terhormat Ibu Ade Rudi Marpaung, kami persilahkan. Yang saya hormati Wakil Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Yang saya banggakan Ketua Ranting A sampai dengan D Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Pak Binhar, Pengurus Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sampai hari ini. Di masa pandemi ini, tentunya kita harus bisa menjaga diri agar bisa terhindar dari paparan virus corona 19. Peran kita sebagai wanita dituntut untuk menjaga penampilan agar selalu tampil prima dan bugar. Banyak upaya yang dilakukan untuk tampil cantik dan sehat dengan memakai kosmetik yang beredar, sehingga menuntut kita untuk pandai dan waspada dalam memilihnya agar tetap aman untuk digunakan saat memakai maupun tidak memakai masker medis di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, ibu-ibu yang saya sayangi, marilah kita bersama-sama belajar bagaimana menjaga kecantikan dengan kosmetik yang aman di masa pandemi COVID-19 agar selalu tampil cantik dan sehat. COVID-19 virus berbahaya, tampil cantik bagai bidadari, bugar dan sehat impian kita semua. Selamat mengikuti acara ini, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Cabang 2 Korcap Pasmar 2 Gabungan Jala Senastri Korps Marinir. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, mohon izin Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, seluas apapun ruang yang diberikan Tuhan kepada kita akan terasa sempit tanpa adanya pengorbanan dan doa. Marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipandu oleh Nyonya Heru Susanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa akan kami pandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir pada acara webinar tampil cantik dengan kosmetik yang aman dalam masa pandemi COVID-19. Ya Allah, Tuhan Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Mendengar, dan Zat yang Maha Mengetahui, jadikanlah acara pada hari ini menjadi acara yang Engkau berkahi sehingga bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala khilaf, salah dan dosa kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang kita nantikan bersama, yakni webinar dengan tema Tampil Cantik dengan Kosmetik yang Aman dalam Masa Pandemi COVID-19 yang akan dipandu oleh moderator kita, Nyonya Tunjung Supriyadi. Kepada moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Gabungan Jala Senastri Kops Marinir, Ibu Ade Rudimar Paung. Yang kami hormati Wakil Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Pembina Harian Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Ketua Ranting A sampai dengan D Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Pengurus Cabang 2 Korcap Pasmar 2, dan tentu saja hadirin undangan yang berbahagia. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mohon izin pagi ini kami akan memperkenalkan diri. Kami Nyonya Tunjung Supriyadi sebagai Ketua Ranting D Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Dan senang sekali pada pagi hari ini kami ditunjuk menjadi moderator. Indahnya kebersamaan kita pada pagi hari ini, tak lupa kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Karena atas izinnya, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara webinar dengan tema yang sangat menarik, yaitu Tampil Cantik dengan Kosmetik yang Aman dalam Masa Pandemi COVID-19. Memiliki kulit yang cantik dan sehat adalah dambaan setiap wanita. Kosmetik menjadi kebutuhan utama bagi wanita, bahkan pria. Berbagai macam produk-produk kosmetik yang dijual bebas di pasaran menuntut kita untuk selalu waspada dan kritis. Apa saja kandungan-kandungan yang ada pada kosmetik tersebut? Apa itu kosmetik yang aman? Apa saja kandungan-kandungan yang terdapat pada kosmetik yang berbahaya? Dan bagaimana tips-tips untuk kita untuk mengetahui bagaimana kosmetik yang aman maupun tidak? Akan kita kupas tuntas dengan materi webinar kali ini dengan narasumber kita, seorang pakar farmasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah istri dari Letkol Marinir Taufik Prasetyo. Beliau lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 Oktober tahun 1980. Jabatan organisasi beliau adalah sebagai Bendahara Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Beliau adalah ibu dari 2 orang putra. Beliau menempuh pendidikan S1 profesi apoteker, S2 di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, dan berprofesi sebagai dosen dan juga kepala laboratorium Akademi Farmasi dan juga kepala instalasi farmasi Klinik Medika Utama Sidoarjo. Luar biasa sekali. Dan hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut dengan hangat dan meriah narasumber kita, Nyonya Fahmi Ardianti, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Apoteker. Tepuk tangannya. Selamat pagi Ibu Fahmi, apa kabar Ibu? Selamat pagi Bu Tunjung. Alhamdulillah baik. Sehat. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik. Ibu sebagai seorang istri ya Ibu ya, sebagai seorang istri juga Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, wanita karir dan juga dosen. Pertanyaan saya Ibu, Ibu hari ini tampil begitu bugar, cantik dengan raut muka yang berseri-seri. Mungkin nanti bisa dibagikan kepada kami Ibu tips-tips bagaimana kami ibu-ibu Jala Senastri Cabang 2 ini untuk bisa tampil cantik, tentunya dengan menggunakan kosmetik yang aman ya Ibu. Baik, luar biasa sekali. Baik Ibu, berbicara tentang farmasi itu sendiri Ibu. Kita tahu bahwa farmasi adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan begitu Ibu ya. Pertanyaan kami adalah bagaimana relevansi atau keterkaitan farmasi itu sendiri dalam sumbangsinya dalam dunia kosmetik dan juga kecantikan Ibu.
Baik Bu Tunjung, jadi memang profesi apoteker itu jarang dikenal orang ya Bu Tunjung. Tenaga kesehatan orang taunya dokter, perawat, bidan. Nah untuk apoteker ini cakupannya sangat luas. Jadi kami tidak hanya mempelajari obat-obatan kimia, kami dulu juga mempelajari farmakognosi, yaitu tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Kemudian ada kosmetologi, mempelajari tentang kosmetik, kemudian mempelajari farmasi makanan dan minuman, sehingga pada webinar kali ini saya hubungkan yaitu kosmetika yang dari bahan alam. Seperti itu Bu Tunjung. Baik. Berarti ilmu baru dan pengetahuan baru bagi kita semua bahwa ternyata farmasi dan profesi apoteker itu tidak hanya erat kaitannya dengan obat-obatan Bu ya, tapi juga kecantikan terkait dengan kandungan kimia dalam sebuah kosmetik. Luar biasa sekali. Baik hadirin yang kami sayangi, tanpa perpanjang kata kami persilahkan kepada narasumber kita Nyonya Fahmi Taufik untuk menyampaikan materinya. Disilahkan. Terima kasih. Mohon izin kami berdiri. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator, kami mohon izin untuk mempresentasikan materi webinar pada pagi hari ini, yaitu tampil cantik dengan kosmetika yang aman dalam masa pandemi COVID-19. Ibu-ibu, tentunya kita semua ingin tampil dengan cantik ya. Nah, sebenarnya cantik itu apa? Cantik itu relatif. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut ibu-ibu. Pada beberapa negara itu mendefinisikan cantik berbeda-beda. Di Jepang mendefinisikan cantik itu identik dengan kulit yang lembut, putih, mulus. Kemudian di Thailand, cantik itu identik dengan leher panjang. Kemudian di Mauritania, cantik itu identik dengan gemuk. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Tentunya di Indonesia banyak suku, sehingga mendefinisikan cantik juga berbeda-beda. Nah, cantik dilihat dari dua aspek, itu ada aspek fisik dan hati atau yang biasa kita kenal dengan inner beauty. Pada webinar pagi ini kita kupas cantik secara fisik, yaitu pada tubuh dan paras. Untuk menunjang suatu kecantikan, saya yakin semua ibu-ibu di sini tidak lepas dengan menggunakan kosmetik. Nah, menurut Badan POM tahun 2019, kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh seperti epidermis, rambut, kuku, bibir yang gunanya untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki tubuh pada kondisi baik. Nah, sebelum saya masuk pada kosmetika bahan alam, di sini akan saya sampaikan tentang kosmetik kimia. Ya. Jadi, kosmetik kimia punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, reaksi terhadap perubahan kulit ini relatif cepat ya ibu-ibu, sehingga lebih bersih dalam membersihkan kulit. Kemudian membuat kulit kita lembut dan wangi, serta bisa memberikan perlindungan terhadap sinar UV. Namun ada kekurangannya juga. Kosmetik kimia bisa menimbulkan resiko penyakit kulit seperti kanker kulit. Kemudian untuk yang kulit sensitif tentunya akan sangat rentan terjadi iritasi, alergi, gatal, dan lain-lain. Bisa menyebabkan ketergantungan serta dikhawatirkan mengandung zat yang berbahaya bagi kulit.
Maka ibu-ibu, bagaimana kita memilih kosmetik yang aman? Jadi ibu-ibu kalau membeli suatu produk, ya, produk kosmetik, pertama kita harus ingat selalu cek kemasan, label, merek, ingredient, tanggal kadaluarsa, dan yang penting yaitu nomor izin edar. Nah, nomor izin edar ini bisa dicek di Badan POM yang bisa diunduh lewat aplikasi. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa bahan berbahaya yang ada di dalam kosmetik seperti merkuri, hidroquinon. Saya yakin ibu-ibu tidak asing dengan nama merkuri dan hidroquinon. Selanjutnya ada asam retinoat, pigmen rodamin B, pigmen K1, K3, timbal, antimon, dan lain-lain. Sekarang kita bahas tentang merkuri. Ya. Ibu-ibu, merkuri itu sebenarnya adalah suatu logam berat. Di dalam kosmetik itu digunakan sebagai pencerah wajah. Namun sifatnya racun bagi tubuh dan kalau sudah terakumulasi itu akan lamban untuk dikeluarkan. Bahayanya kalau yang menggunakan kosmetik tersebut adalah seorang ibu hamil, maka akan menghambat pertumbuhan janin bahkan sampai pada keguguran janin. Ya. Bisa mempercepat flek, efek rebound, gagal ginjal, dan sampai pada kanker kulit. Ciri-cirinya, kalau kita ingin mengetahui kosmetik tersebut mengandung merkuri atau tidak, teksturnya lengket, tidak homogen, baunya logam, namun bau ini tuh tertutup oleh fragrance. Kemudian dia mengkilap seperti mutiara, terus kalau diaplikasikan ke kulit itu timbul panas, gatal, dan kemerahan. Efeknya bisa terlihat kurang dari 1 minggu, yaitu efek putih. Namun putihnya ini adalah putih pucat. Ya. Selanjutnya adalah bahan hidroquinon. Ya. Fungsi hidroquinon ini sebagai whitening, menghilangkan flek. Namun pemakaiannya harus dengan resep dokter ya ibu-ibu ya. Yang meracik juga harus seorang apoteker, yang menyerahkan ke pasien juga harus tenaga farmasi. Ya. Efek sampingnya iritasi kulit, kemerahan, ya, rasa terbakar, dan hidroquinon ini dikontraindikasikan pada wanita hamil, kemudian kulit yang sensitif dan kulit yang berjerawat. Selanjutnya ada bahan tretinoin. Ini juga harus dengan pengawasan dokter, fungsinya sebagai anti-aging dan obat jerawat. Efek sampingnya kulit sensitif, gatal, rasa terbakar, kemerahan, dan iritasi. Kemudian ada zat pigmen atau warna seperti rodamin B, merah K3, jingga K1, pewarna tekstil. Ini bahayanya menyebabkan iritasi saluran nafas serta bersifat karsinogenik. Bahan antimon ini juga merupakan logam berat, sifatnya juga karsinogenik. Kemudian ada SLS yang biasanya digunakan pada sampo, sifat juga karsinogenik. Ada paraben, fungsinya sebagai pengawet pada produk make up, moisturizer. Ini dengan UV juga bersifat racun serta karsinogenik. Kemudian ada BHA pada produk parfum, diostik, sifatnya juga karsinogenik. Dan yang lain-lain ada petroleum pada produk maskara, ini juga bersifat karsinogenik.
Nah, ibu-ibu, ini adalah gambar akibat penggunaan kosmetik yang bermerkuri serta hidrokinon. Yang bagian bawah itu adalah contoh kanker kulit. Maka untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kita bisa back to nature, yaitu menggunakan kosmetika herbal. Kosmetika herbal itu adalah kosmetika yang mengandung tanaman. Di sini memiliki efek yang ringan dan non-toksik. Sediaannya bisa bahan alam yang berupa ekstrak, minyak, atau murni dari kandungan zat aktifnya. Nah, ibu-ibu, untuk kosmetika herbal juga ada keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya meminimalisir reaksi alergi, tidak memiliki efek samping yang negatif, mudah disatukan dengan kulit dan rambut. Kemudian kosmetika herbal juga memiliki efektivitas meski jumlahnya kecil dibandingkan dengan kosmetika sintetis, serta mudah diperoleh. Kekurangannya, kosmetika herbal ini efeknya lebih lambat ya ibu-ibu dibandingkan kosmetika sintetis. Jadi otomatis kita membutuhkan terapi jangka panjang. Proses pembuatannya juga memakan waktu dan rumit, dan sampai sekarang belum ada rule tentang prosedur atau bahan tertentu untuk digunakan dalam kosmetika herbal. Nah, ibu-ibu, di sini ada beberapa contoh tanaman atau hasil tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk perawatan kulit kita. Contohnya buah pisang dan apukat, ini untuk mengatasi kulit kering. Kemudian nanas, kunyit untuk mengatasi kulit sensitif. Buah pepaya, belimbing untuk kulit berminyak. Kemudian untuk antioksidan, ibu-ibu bisa memanfaatkan kunyit. Ya, pada kunyit itu terkandung kurkumin. Kemudian anti-aging, ini ibu-ibu bisa memanfaatkan zaitun sama daun pegagan. Selanjutnya untuk moisturizer, ini ibu-ibu bisa memanfaatkan lidah buaya, ekstrak kedelai. Dan sebagai astringent, ini ibu-ibu bisa memanfaatkan timun serta minyak biji ketumbar. Nah, ini ada beberapa tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai kosmetik, namun skala industri ibu-ibu. Contohnya pada tanaman buah naga dan rosella itu terkandung zat warna alami yang bisa dimanfaatkan pada produk eye care. Kemudian daun sirih dan jeruk nipis itu pada produk dental care. Daun kemangi pada produk deodoran. Kemudian minyak cengkeh dan minyak zaitun pada produk hair care. Nah, ibu-ibu, cantik dan tampan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi memiliki kulit yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita semua. Jadi semua ada di tangan kita, kita yang memilih dan yang menentukan. Kalau kita cantik di usia 20 tahun, itu adalah hal yang mudah dan wajar. Tapi tidak mustahil juga di usia kita yang tidak muda lagi, kita bisa tetap cantik dan menawan. Sekian materi kami, terima kasih. Baik, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Bahkan Bu Fahmi,
Saya melihat hampir 1.200 audiens yang di rumah ini tuh menyaksikan materi dengan tidak berkedip gitu Bu Fahmi. Sangat tertarik mereka. Iya, karena mungkin tidak berkedip itu ekspresi terkesima begitu Bu Fahmi ya. Melihat begitu menariknya materi tentang bahan-bahan kosmetik yang tadi Ibu sampaikan gitu. Baik, Bu Fahmi mohon izin saya akan menyapa dulu ibu-ibu yang sudah bergabung dari 4 ranting cabang 2. Ibu-ibu Jala Senastri ranting A, cabang 2 Korcapas Mar 2, ranting B, ranting C dan juga ranting D. Selamat menyaksikan acara webinar dan tentu saja semoga tetap semangat dan penuh kebahagiaan. Terima kasih. Baik Bu Fahmi, menyimak tadi materi yang sudah disampaikan Bu Fahmi ya, ternyata begitu banyak bahan-bahan berbahaya dalam sebuah kosmetik yang kita belum tahu atau belum mendengar sebelumnya Bu Fahmi ya. Ternyata untuk menggunakan kosmetik wangi dan murah atau mahal bahkan tidak menjadi jaminan ya Bu Fahmi, harus betul-betul teliti dan detail akan kandungan yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih. Ibu-ibu maupun ibu-ibu yang di rumah, kami akan membuka sesi pertanyaan atau membuka line pertanyaan. Bagi ibu-ibu ataupun ibu-ibu di rumah yang ingin bertanya, bisa menekan tombol raise hand pada layar monitor, mengaktifkan speaker, dan juga sebelum bertanya bisa menyebutkan nama suami dan berasal dari ranting mana. Silakan ibu-ibu ya, disiapkan pertanyaannya. Mungkin nanti kalau sudah silakan menekan tombol raise hand. Bu Fahmi, berbicara tentang cantik itu sendiri Bu Fahmi ya. Berbicara tentang cantik, bahwa definisi cantik umumnya di Asia Tenggara adalah cantik dengan kulit yang terang atau putih begitu Bu Fahmi. Demikian adanya banyak klinik-klinik yang berlomba-lomba menyediakan jasa layanan suntik putih, whitening, atau sejenisnya Bu Fahmi. Pertanyaan saya, apakah suntik-suntik yang dilakukan itu adalah aman? Dan dalam kapasitas jangka lama juga apa efeknya bagi tubuh jika digunakan terus-menerus? Baik Bu Tunjung, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang memiliki kulit yang putih dan cerah itu adalah dambaan semua wanita ya. Sehingga akhir-akhir ini marak klinik-klinik kecantikan yang menawarkan paket-paket perawatan, salah satunya yaitu suntik whitening ya, ada juga infus seperti itu. Jadi suntik whitening itu biasanya isinya adalah vitamin C dan kolagen. Bedanya dengan infus, kalau infus isinya itu banyak, terdiri dari beberapa zat yang fungsinya untuk mencerahkan. Dimasukkan secara bertahap atau istilahnya di drip. Sedangkan kalau suntik itu langsung single shot. Ya. Selama itu diaplikasikan oleh seorang dokter spesialis kulit dan estetika dengan dosis yang aman, tentunya akan aman. Jadi saya rasa ibu-ibu sah-sah saja kalau mau melaksanakan suntik whitening, tapi saya sarankan pada klinik resmi dokter spesialis kulit dan estetika, sehingga pada saat dilakukan intervensi, seorang dokter pastinya akan melakukan beberapa rangkaian tes seperti skin test, reaksi alergi, dan penentuan dosisnya. Pasti seorang dokter kulit lebih berkompeten seperti itu. Jadi pada intinya harus dilakukan oleh tenaga medis ya Bu Fahmi. Betul Bu Tunjung. Ibu-ibu yang di rumah kalau ingin putih jangan coba-coba beli mungkin obatnya sendiri lalu disuntikan sendiri gitu Bu Fahmi ya. Jangan ya ibu-ibu karena berbahaya. Baik Bu Fahmi, kita saksikan di layar monitor sudah ada satu penanya yang sudah siap dengan satu pertanyaan. Silahkan mungkin penanya pertama dengan Nyonya Eko dari ranting mana Ibu? Silahkan disebutkan. Baik, silakan untuk penanya pertama. Terima kasih, mohon izin atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nyonya Retno Safitri, istri dari Serda Marinir Eko Yulianto dari Ranting A Cabang 2 Korca Pasmar 2. Mohon izin bertanya,
Kami dulu belum tahu tentang kosmetik yang mengandung merkuri. Namun, jika kita sudah terlanjur memakai kosmetik yang diduga bermerkuri, tapi belum menunjukkan tanda-tanda seperti flek hitam, maka bagaimana cara mengatasi merkuri yang sudah terserap oleh tubuh kita? Terima kasih, mohon izin pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Eko atas pertanyaannya. Bu Fahmi, ini mungkin berkaitan dengan merkuri, salah satu bahan yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Mungkin ibu-ibu yang di rumah setelah mendengar penjelasan dari Bu Fahmi merasa was-was dan deg-degan. Melihat siapa tahu ini kosmetik yang sudah saya gunakan ternyata mengandung merkuri gitu. Pertanyaannya Bu Fahmi, meskipun belum tampak flek hitam pada wajah, sedikit banyak kandungan itu sudah terserap dalam tubuh kita. Bagaimana solusi untuk mengatasi yang sudah terserap dalam tubuh kita, Bu Fahmi? Baik Bu Tunjung, jadi ibu-ibu ternyata mendapat pengetahuan baru ya dari webinar pagi ini. Wah, jangan-jangan kosmetika yang saya gunakan selama ini dicurigai mengandung bahan berbahaya, salah satunya merkuri. Nah, misalnya kita mencurigai produk kosmetik yang kita gunakan mengandung merkuri, maka segera hentikan semua produk yang kita gunakan. Langsung berhenti Bu Tunjung. Kemudian kita back to nature, menggunakan bahan alam. Nah, bagaimana dengan merkuri yang sudah masuk ke dalam tubuh kita? Tentunya kita harus mendetoks, ya. Mendetoks dengan mengkonsumsi zat gizi tinggi seperti sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan. Kita konsumsi juga suplemen seperti vitamin C, vitamin E, serta zat besi tinggi. Kemudian minum air putih yang banyak, minum susu, probiotik, dan tidak lupa rutin berolahraga. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Eko dengan jawaban yang diberikan narasumber kita? Apakah sudah jelas Bu Eko? Baik, sudah jelas ya Bu Eko ya atas jawabannya. Terima kasih. Bu Fahmi berbicara tentang kosmetik yang berbahaya. Mungkin tadi dijelaskan salah satu ciri-cirinya adalah tampilannya yang mengkilat begitu Bu Fahmi. Kemudian dari segi aroma menyengat dan putihnya tuh mungkin seperti mutiara gitu Bu Fahmi ya. Pertanyaan saya itu ketika kemasan sudah dibuka dan kita sudah bisa melihat fisik dari krim atau kosmetik tersebut. Pertanyaannya adalah apabila dalam beberapa toko kosmetik kita membeli tapi kita tidak boleh membuka segel Bu Fahmi, indikator apa yang bisa kita gunakan untuk melihat aman tidaknya sebuah kosmetik dari kemasannya saja tanpa perlu dibuka? Jadi ibu-ibu, kalau mau membeli suatu produk kosmetik misalnya krim gitu ya, maka pilihlah yang ada labelnya lengkap, jangan yang kosongan ya. Jadi kita lihat dari kemasan, mulai dari mereknya, kompaninya, ingredientsnya, tanggal kadaluarsa, serta yang terpenting itu adalah nomor izin edar atau nomor registrasi. Nah, nomor izin edar ini bisa dilihat di aplikasi Badan POM. Seperti itu Bu Tunjung. Berarti untuk memastikan apakah nomor yang tertera pada kemasan itu asli Bu Fahmi ya. Karena kita melihat bahwa beberapa perusahaan atau distributor terkadang mengakali kemasan itu dengan memberikan registrasi ulang atau bahkan tanggal kadaluarsa yang baru gitu Bu Fahmi. Betul Bu Tunjung. Baik, semakin menarik dan semakin hangat pembicaraan kita pada pagi hari ini. Baik, dan di sini kami masih membuka line pertanyaan untuk ibu-ibu yang masih ingin bertanya. Silakan menekan tombol raise hand. Baik, ada begitu banyak Bu Fahmi yang ingin bertanya ya. Sampai sekitar bingung ini, 500 ibu-ibu yang sudah menekan raise hand. Luar biasa sekali. Tapi saya lagi-lagi harus memilih satu di antara 500 ibu-ibu yang ingin bertanya. Baik, mungkin penanya selanjutnya bisa disebutkan nama suami dan berasal dari ranting mana. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ibu. Nama saya Nyonya Feni, istri dari Serda Abdi dari Ranting D. Pertanyaan saya izin,
bagaimana mengatasi jerawat atau iritasi kulit lainnya yang ditimbulkan dari pemakaian masker medis? Demikian Ibu, mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Fani pertanyaannya. Menarik sekali karena berhubungan dengan masker medis, Bu Fahmi ya. Betul. Seperti kita tahu bahwa dalam masa pandemi ini menggunakan masker itu adalah hukumnya wajib. Betul Ibu-ibu ya? Jangankan untuk keluar rumah yang lumayan jauh, bahkan kita harus membeli sayuran ke depan saja harus menggunakan masker gitu Bu Fahmi ya. Pertanyaan dari penanya tadi adalah bagaimana mengatasi jerawat atau iritasi kulit lainnya yang ditimbulkan dari pemakaian masker medis. Baik. Jadi semenjak pandemi ini memang masker itu adalah hal yang wajib ya. Terutama kalau kita beraktivitas di luar. Namun pada sebagian orang ternyata menggunakan masker itu menimbulkan masalah pada kulit, yaitu timbul jerawat. Jadi ada istilah masne, itu adalah akne yang ditimbulkan oleh masker. Ya, jerawat ini timbul di area yang tertutup masker seperti di dagu, hidung, dan pipi bagian bawah Bu Tunjung. Jerawat ini terbentuk karena salah satunya yaitu terjadi gesekan antara kulit dengan masker. Selain itu pada saat kita berbicara, kita bernafas, itu menjebak hawa panas yang ada di area masker sehingga jadi lembab. Nah, kondisi lembab ini adalah media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri dan kuman. Akhirnya timbullah jerawat. Untuk mengatasinya, pertama kita harus bijak dalam menggunakan masker. Kalau ibu-ibu menggunakan masker bedah atau masker medis, jangan dipakai secara berulang ya ibu-ibu. Jadi kalau kita beraktivitas di luar, kita siapkan 3-5 masker cadangan. Setiap 4 jam kita ganti masker tersebut. Kemudian kalau ibu-ibu menggunakan masker yang bahannya dari kain, gunakan yang bersih. Setelah dipakai, dicuci menggunakan air panas supaya kuman-kumannya mati. Selanjutnya, gunakan juga pelembab supaya kulit kita ini terhidrasi dan mengantisipasi terjadinya iritasi serta peradangan. Selain itu, ibu-ibu gunakan juga sunblock ya ibu-ibu. Terutama dipilih sunblock yang ada kandungan zinc dan titanium. Itu gunanya untuk mengantisipasi terjadinya iritasi. Seperti itu Bu Tunjung. Baik, menarik sekali. Baik ibu-ibu ya, bahwa info yang sangat menarik bahwa menggunakan masker medis menimbulkan berbagai iritasi kulit seperti jerawat dan juga gatal-gatal pada area yang ditutupi masker. Ternyata ada solusi untuk mengatasinya. Jadi ibu-ibu tidak ada alasan lagi nanti kalau misalnya ada rahasia ya begitu, ibu kenapa kok nggak pakai masker? Saya takut jerawatan Pak Polisi gitu ya. Jadi tidak boleh ya ibu-ibu. Jadi bijak menggunakan masker medis, harus sering-sering mengganti masker, kemudian tetap menjaga kebersihan kulit kita agar terhindar dari iritasi kulit. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand. Luar biasa sekali Bu Fahmi, begitu Yang banyak raise hand lambaian tangan, telapak tangan kuning ya, tanda ingin bertanya. Kita kasih kesempatan yang mana sampai Iya, bingung. Bu bingung Tunjung. ini yang mana. Baik, penanya selanjutnya mungkin dengan Nyonya Fuad. Silakan Nyonya Fuad. Terima kasih, mohon izin atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Nyonya Rita, istri dari Sertu Fuad. Saya dari Ranting B, Cabang 2, Korcap Pasmar 2. Mohon izin bertanya, apakah ada kaitannya permasalahan kulit seperti jerawat yang tidak kunjung sembuh
dengan hormon orang tersebut dan bagaimana cara menanganinya. Demikian izin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fuad atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya lagi-lagi tentang sahabat karib para perempuan ya Bu Fahmi, yaitu jerawat ya. Karena di tanggal berapapun ini suka muncul gitu Bu Fahmi ya, kadang tamu tidak diundang. Pertanyaannya adalah apakah ada kaitannya jerawat dengan hormon dan bagaimana cara mengatasinya? Betul Bu Tunjung, salah satu pemicu jerawat yaitu hormon. Jadi terjadi ketidakstabilan hormon yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya yaitu hormon androgen atau testosteron, di mana jumlah hormon ini berlebih di dalam tubuh kita, sehingga memicu kelenjar minyak untuk memproduksi minyak dalam jumlah berlebih juga. Akhirnya kelenjar minyak tersebut menyumbat pori-pori kulit kita dan akhirnya timbullah jerawat. Baik, Bu Fahmi, mohon izin ini sekali lagi. Berkenaan mengenai jerawat Bu Fahmi, terkadang kita tahu bahwa sebagai perempuan kita itu faktor stresnya tinggi Bu Fahmi ya. Apalagi mungkin ibu-ibu ini kalau sudah di atas tanggal 25, itu biasanya cuaca dan hawa cenderung panas Bu Fahmi ya. Gitu. Jadi mungkin apakah benar jika kita mengalami stres begitu Bu Fahmi, kulit kita itu akan mudah timbul jerawat? Betul Bu Tunjung, jadi stres juga memicu jerawat Bu. Kok bisa? Ya. Jadi pada saat stres itu keluar hormon kortisol, yaitu suatu hormon yang berperan pada respon tubuh terhadap stres. Sehingga hormon ini juga mempengaruhi hormon yang menyebabkan jerawat. Nah ibu-ibu, untuk mengatasi jerawat akibat hormon ini, tentunya kita harus mengatur pola makan ya, pola makan yang sehat. Kemudian kita juga harus rutin membersihkan wajah kita. Kita bisa menggunakan sabun muka yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kemudian untuk produk-produk kosmetik, ibu-ibu bisa pilih produk yang free oil atau water base ya, jadi yang ringan. Bebas minyak begitu Bu Fahmi. Betul Bu Tunjung. Ibu-ibu, demikian penjelasan dari Bu Fahmi Taufik terkait masalah jerawat. Dan yang penting ibu-ibu selain rajin membersihkan wajah, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, tentu saja sebagai perempuan kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan meminimalisasi stres agar kulit wajah kita tetap sehat dan cantik. Baik Bu Fahmi, sayang sekali ibu-ibu yang di rumah, lain pertanyaan kami tutup. Untuk ibu-ibu yang sudah menyaksikan acara webinar kita pagi hari ini, semoga menambah tambahan informasi dan juga pengetahuan begitu Bu Fahmi ya. Bagaimana tips-tips untuk tetap cantik, tentu saja dengan menggunakan kosmetik yang aman, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Kepada audiens dan juga peserta yang luar biasa antusias pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada narasumber kita Ibu Fahmi Taufik, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbagi informasi dan ilmu bagi kita semua. Seperti yang disampaikan oleh beliau sebagai narasumber, bahwa cantik tidak harus mahal, tetapi sebagai pengguna kita harus bijak untuk memilih produk yang benar-benar aman untuk wajah kita. Salah satunya dengan menggunakan kosmetik yang alami di masa pandemi ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Hadirin undangan yang teristimewa, agenda acara kita selanjutnya penyerahan cindramata kepada narasumber webinar kita hari ini. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Ibu Ade Rudi Marpaung berkenan untuk menyerahkan cindramata kepada narasumber kita. Boleh kita berikan tepuk tangan?
Baik, terima kasih Ibu. Dengan segala hormat kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan Mars Jala Senastri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, serangkaian acara inti dalam webinar kali ini telah usai dan untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami undang dengan hormat Ketua Cabang 2 Ibu Ade Rudimar Paung, Wakil Ketua Cabang 2 dan Ketua Ranting A sampai dengan D untuk berkenan maju ke depan memposisikan diri untuk berfoto bersama dengan para peserta webinar kita kali ini. Baik, untuk layar pertama kita hitung bersama 3, 2, 1. Boleh bergeser ke layar selanjutnya. Sudah siap Ibu? 3, 2, 1. Layar selanjutnya. Baik. 3, 2, 1. Layar selanjutnya. Baik. 3, 2, 1. Dan sekali lagi mohon izin Ibu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih, mohon izin dengan segala hormat kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Pergi ke pasar, membeli gula, di tengah jalan bertemu Pak Malih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.